Hai, di video ini saya coba menjelaskan tentang branch atau cabang. Cabang di berbagai bahasa pemrograman ini adalah bentuk paling sederhana untuk kita bisa mengontrol alur dari sebuah program. Nah, program itu aslinya kan harusnya berjalan dari ya statement satu dijalankan, statement 2 dijalankan, statement 3 dijalankan, semuanya akan dijalankan. Tidak ada yang di skip. Nah, kalau misalnya ada satu kondisi di mana kita harus membuat sebuah pilihan, jika mau ke kiri, ya ke kiri. Kalau mau ke kanan, ya ke kanan. Nah, disitulah kita bisa mengontrol alur dari program. Nah, di Python, kita memiliki satu saja jenis untuk branch, yaitu menggunakan if. Nah, kita coba paling sederhana saja. Untuk if, formatnya adalah, jadi if, kemudian ini adalah Boolean expression. Maksudnya kan tentang expression, expression adalah gabungan antara operand dengan operator. Itu expression. Nah, Boolean expression itu berarti adalah expression yang hasilnya itu kalau tidak true, ya false. Jadi, kita bisa menggunakan operator komparasi. Bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Seperti itu. Oke, if Boolean expression, kemudian ada masuk sedikit, kemudian statement 1 yang akan dijalankan, kemudian setelah itu else, titik 2, dan statement yang akan dijalankan kalau dia false. Jadi dia pertama akan ngecek Boolean expression-nya. Kalau true, kerjakan yang ini. Tapi kalau false, kerjakan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba aja. If 6 lebih besar daripada 3. Hasilnya apa nih? 6 lebih besar daripada 3. Benar kan? Berarti true. Maka dia akan mengerjakan statement yang ini. Misalnya, print lebih besar. Kemudian, else, print lebih kecil. Seperti ini contohnya. Nah, pertama dia akan mengecek kan. 6 lebih besar daripada 3. Ini adalah expression kan. Dan khususnya dia adalah Boolean expression. Karena hasilnya adalah kalau tidak true, ya false. Apakah 6 lebih besar daripada 3? Jawabannya adalah true. Karena true, maka dia akan mengerjakan yang ini. Tidak akan mengerjakan yang di sini. Oke, kita coba aja. Nah, berarti dia akan memprint lebih besar. Oke. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama adalah statement di Python tidak menggunakan titik koma. Dia menggunakan enter atau new line. Jadi ini adalah satu statement. Oke. Nah, kemudian di Python kita tidak mengenal adanya kurung kurawal. Tidak seperti bahasa C yang kalau ingin menentukan bahwa ini adalah statement-statement yang akan dijalankan kalau true, maka dia akan memblok statement-statement tersebut dengan menggunakan kurung kurawal. Itu di bahasa C. Nah, di Python kita tidak pakai kurung kurawal, tapi kita akan membuat indentasi atau lebih masuk ke dalam. Kita coba lagi misalnya seperti ini. Print. Oke, misalnya. Maka dia akan memprint dua statement ini. Print lebih besar dan juga print oke. Karena dia dianggap sebagai satu block of
statement yang selevel. Kalau di bahasa C ini harus pakai kurung kurawal. Tapi kalau di Python tidak perlu. Yang penting identasinya sama. Sepanjang identasinya sama, Python akan tahu bahwa oh ini selevel, satu blok ini. Makanya kalau teman-teman tidak sengaja misalnya menambahkan spasi di sini, maka dia akan memberikan error. Dia bilang indentation error karena dia ini beda, ini dua spasi, ini tiga spasi, ini satu blok atau beda blok seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ini saya jadikan ke sini, oke, oke, berarti ini tiga spasi, ini juga tiga spasi, benar kan? Tapi yang else-nya ini satu dua spasi tetap mau nggak dia? Oh, ternyata mau. Berarti dia hanya menentukan identasi tiga, identasi tiga. Oh, berarti ini adalah satu blok. Yang ini nggak peduli sama yang ini. Yang penting dia dua spasi. Maka setelah berikutnya, kalau emang masih dalam satu blok, juga sama dua spasi. Seperti itu. Oke? Nah, ini adalah if yang sederhana. Kalau true, kerjakan yang ini. Kalau false, kerjakan yang ini. Nah, gimana kalau dia nested if? Jadi misalnya if-nya itu bercabang lagi, gitu. Contoh misalnya kita punya contoh ya. Misalnya saya ingin mengubah nilai menjadi angka, dari angka menjadi nilai ABC misalnya. Ingat kan? Jadi kalau di value, kalau skornya ini lebih besar daripada 80, maka ini adalah A. Oops, ini adalah A. Dan kalau 75 skor 80 seperti ini, tapi ini 80 sama dengan ya, maka ini adalah B. Dan kalau misalnya 70 skor lebih kecil sama dengan 75, maka ini adalah masuk ke maaf ini yang B ya. Yang atas ini yang AB. Dan kalau 60 skor lebih kecil sama dengan 70, maka ini termasuk sebagai PC. Ups, PC. Dan kalau misalnya 50 sampai 60, ini termasuk C. Ups, C. Dan kalau skornya kurang dari 50, kurang sama dengan 50, maka ini nilainya adalah D. Oke, kita coba sekarang membuat uh, if branching yang bisa mengakomodasi ini. Jadi nilai angkanya, skor, itu akan diubah menjadi nilai huruf ABC. Oke, oh ya, ini nanti harus dibikin seperti ini. Ya, karena biar nanti kita bisa melihat strukturnya.
Pindah. Nah, maksudnya biar nggak hancur. Kalau ini kan jadi berantakan ya kayak gini. Jadi bikin satu baris. Oke, kita bikin sekarang if-nya. Oke, pertama saya akan mengubah atau mengkonversi dari skor jadi sebuah angka, sebuah huruf dari angka jadi huruf. Tapi angkanya berapa? Ya nggak tahu. Makanya kita harus nanya dulu ke user, ke penggunanya. Oke, berarti skor sama dengan kita langsung ubah seperti ini. Statement ini akan menanyakan kepada user, inputkan skornya berapa. Dan akan langsung di casting, diubah menjadi bilangan bulat, dan disimpan ke variabel namanya skor. Oke, nah sekarang if, nah berarti sekarang masuk ke jika skor lebih besar daripada 80, maka print. Ah, oke. Nah, kemudian ini nggak bisa else. Soalnya kalau else, langsung berhenti, dia false-nya. Tapi karena ini ada if-nya lagi, maka kita menggunakan else if. Else if, kita copy saja. Ini, maka print AB. Kemudian elif lagi. Karena kita akan mengecek sekarang. Sekarang yang ini. Kedua, print B. Elif lagi. Sekarang kalau skor di antara 60 sampai 70, maka print BC. Sekarang elif lagi. Sekarang yang ini. Yang C sekarang. Maka print C. Nah, baru setelah itu bisa sih pakai elif lagi, tapi ini kan tinggal sisanya aja. Sisanya berarti udah, berarti kita tinggal pakai else saja. Bisa sih pakai elif. Jadi elif skor di bawah 5 lebih apa? Skor di bawah atau sama dengan 50 dapat D, bisa. Atau bisa langsung aja pakai else. Sama saja hasilnya. Print D seperti ini. Oke, kita coba ya. Dan skornya misalnya sekarang 90 dulu. Akan dibilang, dapat A, keren nih. Coba run lagi. Sekarang coba 80. Enter. Dia bilang AB. Kok bisa AB? Karena kita coba. Skor 80. Apakah 80 lebih dari 80? Enggak kan? Dia nggak lebih dari 80. Dia sama dengan 80. Maka di sini dia return-nya adalah false. Jadi hasil dari Boolean expression di sini false. Berarti dia nggak akan mengeksekusi print A. Lanjut. Apakah skor lebih dari 75? Benar. Apakah skor lebih kecil sama dengan 80? Benar juga. Jadi sisi kiri benar, sisi kanan benar juga karena sama dengan. Nah, karena ketemu true di sini, maka dia akan print AB. Gitu, gitu. Oke, kita coba lagi. Tapi kita langsung saja ya, biar nggak bosan. Kita coba langsung 51 misalnya. Maka dia akan tulis C. Kita coba evaluasi. Skor 51. Apakah 51 lebih daripada 80? False. Apakah 51 di atas 75? False. Salah. Apakah skor di atas 70?
False juga. Apakah skor di atas 60? Bukan. Apakah skor di atas 50? True. Apakah skor di bawah 60? True juga. Maka ini hasilnya adalah true. Karena ini true, maka yang dikerjakan adalah print C. Ini. Oke, satu lagi ya. Yang terakhir sekarang. Nilainya misalnya 0. Aduh, kok bisa 0 ya? Dapatnya adalah D, karena tidak ada yang cocok sekarang jadinya. Apakah skor di atas 50? Enggak juga. Berarti langsung else D. Oke. Nah, ini adalah branch. Silakan nanti teman-teman coba sendiri eksplorasi bagaimana caranya membuat sebuah percabangan. Baik dengan if, else sederhana, atau kalau true kerjakan ini, false kerjakan yang itu. Atau dia bercabang atau bertingkat. Jadi kita sebut sebagai nested if. Contohnya seperti ini. Kalau di atas 80, dapat A. 75 sampai 80, AB. 70 sampai 75, B, dan seterusnya. Oke? Nah, sebenarnya kita bisa menghapus yang ini. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Dan ini juga kita hapus. Loh, kok bisa? Kita coba aja. Kita coba eksekusi aja ya. Misalnya adalah tadi 85. Dia akan menuliskan A. Kita coba satu. Apakah skor di atas 80? True. Maka dia akan langsung print A. Selesai. Dia akan langsung keluar dari seluruh elif else ini. Cuma ketemu true, udah kerjain dan langsung keluar dari if ini. Seluruh if. Oke, kita coba lagi sekarang. Kalau misalnya 78, maka dia yang keluarkan adalah AB. Kok bisa? Kita coba. 78, apakah 78 lebih dari 80? False. Maka dia tidak akan mengerjakan yang ini. Lanjut. Apakah skor di atas 75? 78 di atas 75. Oh, ini true. Karena true, maka kerjakan langsung AB-nya. Jadi nggak perlu lagi ngecek yang di bawahnya, karena ada ketemu yang true, tulis print AB, dan kemudian langsung keluar. Oke, kita coba langsung lagi. Misalnya sekarang nilainya adalah 52, maka dia akan menuliskan C. Kita coba. Apakah 52 lebih dari 80? False. Tidak dikerjakan. Apakah skor di atas 75? Apakah 52 di atas 75? False juga. Tidak dikerjakan. Apakah 52 di atas 70? Salah juga. False. Apakah skor di atas 60? Tidak juga. Apakah skor di atas 50? True. Karena true, kerjakan ini, terus langsung keluar. Else nggak kerjaan lagi. Oke? Ini untuk menyederhanakan dari perbandingannya. Baik, silakan dieksplorasi sendiri. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di kelas.